Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masih mengenai hukum kekekalan momentum. Namun ini kita masuk ke aktivitas 23. Masih sama konsepnya ya. Energi mekanik itu merupakan jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Masing-masing rumusannya saya rasa kalian sudah mengerti ya. Ini asumsinya kalian sudah menyimak video-video sebelumnya. Kita mulai saja nomor 1. Benda dengan massa 2 kg dilontarkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah besar energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 10 meter. Nah, kita asumsikan ada dua buah keadaan ya. Berarti yang pertama diketahui adalah massa sama dengan 2 kg. Kemudian kecepatan awal adalah V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian G-nya jelas 10 meter per sekon kuadrat. Kita diminta untuk menghitung besar energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 10 meter. Nah, pada saat ketinggian 10 meter itu kita bisa menganggap, karena pada awal itu kan tentunya hanya 0 ya. Berarti kita bisa menuliskan H0-nya adalah 0, kemudian H1-nya adalah 10 meter. Kemudian dengan menggunakan rumusan energi mekanik kita bisa tulis bahwa EM itu sama dengan EM0 sama dengan EM1, di mana energi mekanik itu merupakan penjumlahan energi kinetik. Jadi EK0 ditambah dengan EP0 sama dengan EK1 ditambah dengan EP1. Nah, seperti ini. Kita bisa menuliskan masing-masing rumusannya, yaitu setengah MV0 kuadrat ditambah M kali G kali H0 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah M kali G kali H1. Nah, dari sini kita bisa menghitung, memasukkan masing-masing nilainya. Nah, kita masukkan setengah dikalikan 2 dikalikan V0-nya adalah 20, berarti 20 kuadrat ditambah M-nya 2 dikalikan 10, H0-nya 0 sama dengan yang diminta adalah energi kinetik ya. Berarti EK1 sama dengan, berarti EK1 ditambah dengan M-nya 2 kali G-nya 10 kali H1-nya adalah 10. Sedemikian hingga ini bisa dicoret, 20 kuadrat sama dengan 400 ya. Ini kan 0. Ini 0, kemudian kita bisa tulis 400 sama dengan EK1 ditambah dengan 200. EK1-nya sama dengan 400 dikurangi 200 sama dengan 200 Joule. Oke, clear. Kita lanjut ke nomor 2. Benda dengan massa setengah kilogram dilontarkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dari puncak gedung yang memiliki ketinggian 50 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, tentukan. Nah, ini dilempar dari puncak yang memiliki ketinggian 50 meter. Maka kita bisa tulis keadaannya ya untuk masing-masing yang diketahui. Yang pertama ini 2A, M0 sama dengan bukan M0 ya, M sama dengan 0,5 kg. Kemudian V0-nya sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian dilempar dari puncak gedung yang memiliki ketinggian 50 meter. Berarti bisa dikatakan 50 meternya itu sebagai H0-nya sama dengan 50 meter. Nah, G udah pasti 10 meter per sekon ya. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besarnya energi kinetik saat ketinggian benda mencapai 60. Nah, kita asumsikan 60 itu adalah H1 sama dengan 60 meter. Kemudian asumsinya gitu aja deh. Kita ngerjakan satu persatu. Nah, seperti ini. Maka EK-nya berapa? EK1-nya sama dengan berapa? Nah, seperti ini. Maka kita bisa tuliskan pakai hukum kekekalan mekanik bahwa EM0 sama dengan EM1, EK0 ditambah EP0 sama dengan EK1 ditambah EP1 setengah MV0 kuadrat ditambah M kali G kali H0 sama dengan setengah kali M kali V1 kuadrat ditambah dengan M kali G kali H1, seperti ini.
tinggal kita masukkan untuk nilai-nilainya ya. Berarti setengah dikalikan 0,5 dikalikan 15 kuadrat ditambah ketinggian pertama itu adalah 50. Berarti kita bisa tuliskan 0,5 kali 10 kali 50 sama dengan yang diminta adalah besarnya energi kinetik ya. Berarti yang dicari adalah ini EK1. EK1 ditambah dengan 0,5 dikalikan 10 dikalikan saat ketinggian 60. Berarti H1-nya adalah 60 ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini setengah dikalikan setengah itu seperempat. Jadi seperempat dikalikan 15 kuadrat itu 225. 225 dibagi 4 itu sama dengan 56 sebentar. Ya benar ya, 56,25. 56,25 kemudian ditambah ini 5 ya, 5 kali 50 itu adalah 250 sama dengan EK1 ditambah dengan 0,5 dikalikan 10 itu 5 kali 60 itu sama dengan 300 ya. 300 seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa punya EK1 sama dengan 250 tambah 56,5 itu dapatnya adalah 316,25 kemudian dikurangi 300 seperti ini. Kita peroleh 16 sebentar 56. Oh, 306. Nah, seperti ini. Berarti 6,25 Joule. Nah, selesai. Ini baru pertanyaan A-nya. Kemudian kita bisa menjawab untuk pertanyaan B-nya. Yang pertanyaan B itu konsepnya sama juga, tapi yang ditanyakan adalah kecepatan benda saat berada pada ketinggian 30 meter. Jadi kita bisa anggap bahwa H1-nya sama dengan 30 meter ya. 30 meter. Seperti ini. Kembali ke energi mekanik bahwa EM0 sama dengan EM1. Ingat nanti posisi mekanik satunya itu pada saat H1 ya. H1-nya 30 bukan seperti yang A lagi. Kalau tadi kan kita menyatakan H1-nya 60. Tapi ini udah beda soal lagi. B, H-nya itu 30. Jadi kita bisa tuliskan setengah MV0 kuadrat ditambah M kali G kali H0 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah M kali G kali H1. Seperti ini. Langsung kita bisa masukkan nilai-nilainya. Setengah dikalikan 0,5 dikalikan 15 kuadrat ditambah dengan 0,5 kali 10 kali H0 nya adalah 50 ya karena tinggi gedung. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan, berarti setengah M gini. Ini sama-sama yang ditanyakan kan V1. Berarti kita bisa hilangkan M nya. Hilang. Berarti ini hilangkan aja ini setengahnya ini. Setengahnya ini hilangkan. Sedemikian hingga V1 kuadrat ditambah 10 dikalikan H1-nya adalah 30. Nah, clear ya. Kemudian 225 dibagi 2 itu kita peroleh 112,5 ditambah dengan 500 sama dengan setengah V1 kuadrat ditambah 300. Sama dengan setengah V1 kuadrat sama dengan 600 berapa nih? 612,5 dikurangi 300 sama dengan kita punya 312,5 ya kan. Berarti V1 kuadrat sama dengan 312,5 itu dikalikan 2 kita peroleh 625. Kalau kita akar berarti V1 sama dengan akar 625 kita peroleh 25 meter per sekon. Selesai. Berikutnya yang C. Ketinggian maksimum yang dicapai benda. Nah, ketinggian maksimum saat yang dapat dicapai oleh benda itu bisa kita katakan sebagai Hmax-nya ya. Hmax itu manakala pada saat dilempar ke atas itu dia memiliki kecepatannya 0 atau V1 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ini dilempar, ini dari ketinggian 50 ya. 50 meter kemudian dilempar ke atas sampai dengan sedemikian hingga dia sampai ke puncak, itu pasti nilai V0-nya itu 0. Pasti setelah V0-nya 0 itu dia balik lagi ke bawah. Ini sebenarnya materi kelas 11 ya mengenai kinematika gerak. Tapi ternyata di sini sudah diberikan, tapi tidak masalah lah. Seperti itu. Nah,
Setelah V0, bukan V0, ini V1 ya. V0-nya kan dari sini. V0 sama dengan, di situ sudah dikatakan V0-nya adalah 15. Nah, saat dilempar itu kecepatan 15 meter per sekon, kemudian pada saat di puncak V1 itu sama dengan 0 meter per sekon. Ya. Jadi, kita bisa susun persamaannya sama persis. EM0 sama dengan EM1 sama dengan EK0 ditambah dengan EP0 sama dengan EK1 ditambah EP1, seperti ini. EK0 nya adalah setengah MV0 kuadrat ditambah M kali G kali H0 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah M kali G kali H1, seperti ini. Lalu kita bisa masukkan nilai-nilainya, tapi lihat dulu. Yang diminta kita cari adalah ketinggian atau H1. Pada saat V1-nya di sini 0. Berarti ini nanti nilainya 0. Sedemikian hingga kita bisa hilangkan M ini. M ya. 1 kali V0 kuadratnya. V0-nya tadi 15 ya. 15 kuadrat ditambah 10 kali H0-nya adalah 50 sama dengan 0 ditambah G. G-nya adalah 10 ya, 10 kali H1. Sedemikian hingga ini 15 kuadrat itu 225 dibagi 2 itu dapat 112,5. 12,5 ditambah 500 sama dengan 10 H1. 10 H1 itu sama dengan 612,5 ya. Kemudian H1 sama dengan 612,5 dibagi 10 itu kita memperoleh 61,25 meter. Selesai. Gitu untuk yang nomor kedua. Berikutnya adalah nomor yang ketiga. Sebuah balok didorong dari puncak bidang miring dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, di situ ada hubungan. Ini harapannya kalian sudah tahu mengenai nilai sinus kosinus ya. Tapi saya rasa kelas 1 udah belum ya sinus kosinus itu. Coba nanti di cross check di bagian matematika ya. Karena kalau kelas 10 itu kan belum ada matematika peminatan. S sama dengan 7,5 meter dan ini H, ini ada V sama dengan 5 meter per sekon. Nah, baloknya itu di sini. Anggap dari situ. Nah, kita bisa mencari ketinggian itu dari hubungan apa? Dari hubungan sinus. Sinus sudutnya itu kan ini. Sinus 30 derajat itu sama dengan apa? Sinus itu adalah hadapan. Pak Jul taruh di sini ya mengenai definisi sinusnya. Sinus alfa itu sama dengan hadapan dibagi miring. Miring itu maksudnya sisi miring. Jadi sisi yang berhadapan dengan sudut, itu kan sisi H. Miringnya siapa? Miringnya yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Berarti ini yang 7,5. Jadi kita bisa menyatakan sinus 30 derajat itu sama dengan H per 7,5. Sinus 30-nya itu adalah setengah sama dengan H per 7,5. Maka 2H sama dengan 7,5. H sama dengan 7,5 dibagi 2 sama dengan 3,75 meter. Nah, ini baru ketemu ketinggiannya. Padahal yang ditanyakan adalah jika balok meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring, tentukan kecepatan balok sesaat tiba di dasar bidang miring. Nah, sekarang kita tentukan. Di sini adalah posisi awal atau V0-nya ya. Kemudian ini adalah posisi 1. Ini posisi 0, ini posisi 1 ya. Kita sepakati dulu. Kita bisa menuliskan jadi EM0 sama dengan EM1. EK0 ditambah EP0 sama dengan EK1 ditambah EP1 sama dengan setengah MV0 kuadrat ditambah M kali G kali H0 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah M kali G kali H1. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan balok sesaat tiba. Berarti V1-nya yang dicari itu. Ya, V1-nya yang dicari. Nah, maka kita bisa mengeliminasi M-nya. Ya, ini hilang. Sedemikian juga kita punya setengah kali V0-nya adalah 5.
Berarti 5 kuadrat ditambah 10 kali H0-nya. Kita lihat H0-nya adalah H ini, yaitu 3,75 sama dengan setengah dikalikan V1 kuadrat ditambah 10 dikalikan H1-nya jelas 0. Seperti ini. Kemudian kita bisa peroleh setengah dikalikan 5 kuadrat berarti 25 dibagi 2 itu adalah 12 setengah, kemudian ditambah dengan 37,5 sama dengan setengah V1 kuadrat. Setengah V1 kuadrat sama dengan ini, kalau dijumlahkan ya, kita punya 50 berarti V1 kuadrat sama dengan 100, V1 sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Selesai. Oke, berikutnya kita masuk ke permasalahan pemahaman bacaan ya. Gaya gesek mengurangi energi mekanik. Gaya gesek merupakan jenis gaya yang tidak termasuk gaya konservatif. Dengan demikian, gerak benda yang dipengaruhi gaya gesek akan mengalami pengurangan energi mekanik. Ini kata kuncinya, gerak benda yang dipengaruhi gaya gesek akan mengalami pengurangan energi mekanik. Nah, ini kata kuncinya ini. Berdasarkan gambar di samping, mula-mula seseorang berdiri di titik A, puncak bidang yang memiliki lintasan setengah lingkaran secara vertikal yang kasar. Ia kemudian menuruni lintasan tanpa kecepatan awal sehingga dapat bergerak menuruni lintasan melingkar tersebut. Lintasan ABC memiliki jari-jari 3 meter dengan ketinggian titik A sama dengan titik C, sedangkan titik B merupakan titik terendahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, berdasarkan teks tersebut, jika lintasan kasar, maka tentukan hubungan energi mekanik di titik A dan titik B. Ini Pak Jul nggak tahu ya bagaimana soal yang dimaksudkan itu hubungan rumusan atau formulanya atau hubungan energi mekanik dengan lintasan kasar. Soalnya tadi kan dikatakan bahwa kalau lintasan kasar atau tidak licin itu berarti kan ada gaya geseknya. Nah, kalau ada gaya gesek, di sini sudah disebutkan langsung di dalam bacaan bahwa gaya gesek akan mengalami pengurangan energi mekanik. Jadi kita bisa menuliskan hubungan bahwa pada lintasan kasar berlaku gaya gesek, sehingga hukum kekekalan mekanik tidak berlaku. Seperti itu. Di sini karena apa? Karena di sini di teks langsung disebutkan akan mengurangi pengurangan energi mekanik. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Berdasarkan teks tersebut dapat disusun simpulan seperti berikut. Gerak pemain skateboard dari titik A mencapai titik C dalam keadaan berhenti. Benar. Karena apa? Titik mulainya A, kemudian dia naik ke atas sedemikian hingga bukan naik dulu ya, dari A menuju ke B dulu, kemudian kemudian naik ke C sedemikian hingga sampai dengan V0-nya VC-nya sama dengan 0, dalam artian dia berhenti ya. Jadi gini konstruksinya. Nah, ini A, B, C, pertama kan V0-nya ada. Nah, sedemikian hingga turun kemudian lalu naik ya. Sesuai dengan hukum kekekalan mekanik, naik. Nah, sampai dengan di VC itu sama dengan 0, dia kemudian turun lagi. Jadi bisa kita katakan bahwa pada keadaan titik C itu kecepatan di C itu sama dengan 0. Sama dengan 0 itu maksudnya apa? Dia berhenti. Ya, dalam keadaan berhenti. Jadi pernyataan simpulan 1 itu benar. Kemudian 2,
Agar pemain skateboard mencapai titik C pada saat dari titik A, pemain skateboard harus memiliki kecepatan tertentu. Ya, itu juga benar. Tadi kan sudah saya katakan bahwa dari titik A dia harus punya V0. V0-nya itu harus ada dan bernilai. Nah, nilainya itu tertentu manakala dia harus meluncur sampai dengan C. Kalau meluncurnya tidak harus sampai dengan C, V0-nya berapa saja boleh. Oke, seperti itu ya. Jadi alasannya kenapa agar bisa mencapai pemain skateboard dari titik A meluncur agar bisa sampai dengan titik C, maka dia harus diberikan kecepatan awalan dengan nilai tertentu. Nah, nilai tertentunya diperoleh dari mana? Diperoleh dari hukum kekekalan mekanik tadi. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kita lanjut pada materi berikutnya pada sesi yang lain kesempatan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.